Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang shared memory. Shared memory. Shared memory adalah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor dalam sistem tunggal, sehingga dapat memakai memori secara bersama-sama. Shared memory adalah cara yang efisien lewat data antara program. Tergantung pada konteks, program dapat berjalan pada prosesor tunggal atau pada beberapa prosesor yang terpisah. Berikut adalah gambaran dari proses shared memory. Selanjutnya, peran shared memory. Proses dan utas dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan berbagi bagian dari ruang memori mereka, dan kemudian membaca dan menulis data yang disimpan dalam memori bersama. Sinkronisasi memori bersama adalah tanggung jawab program aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan dan kekurangan share memory. Kelebihan dari arsitektur ini antara lain adalah mengakses memori yang user-friendly dan performasi yang baik dalam penggunaan data bersama antar task. Kekurangannya, skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor, di mana akan terjadi peningkatan trafik antara prosesor ke share memory dan antara chat coherent sistem dengan memori sebenarnya. Langkah-langkah membuat share memory. 1. Membuat segmen di memori dengan SHM get. Kedua, mendaftarkan atau mengattach segmen ke data space dari proses dengan segment. Ketiga, tulis dan baca dari memori. Yang keempat, terakhir, detak segmen dari data space dari proses dengan SHMDT. Perbandingan share memory dengan dedicated memory. Share memory adalah potongan dari RAM komputer yang dialokasikan ke grafis. Tentunya jika komputer kamu menggunakan share memory, RAM komputer akan berkurang karena harus dibagi dengan memori grafis. Dedicated memory adalah sebuah perangkat memori yang bersifat satu partisi. Artinya perangkat ini merupakan komponen independen yang bekerja mandiri tanpa berbaur dengan komponen lain. Saya Fendi Jatuwana akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada map, man-map, dan MSYNC function. Fungsinya yaitu map nyusun file atau objek share memory POSIX ke dalam ruang alamat suatu proses. Menggunakan fungsi ini untuk 3 tujuan. Yang pertama, dengan regular file untuk menyediakan I/O yang dipetakan memori. Yang kedua, yaitu dengan file khusus untuk menyediakan pemetaan memori mapping. Yang ketiga adalah dengan SHM_open untuk menyediakan share memori POSIX antara proses yang tidak terkait. Baik, yang kedua, struktur yang akan di share memori. Struktur yang berisi perhitungan bilangan bulat dan semafor yang fungsinya untuk melindungi. Struktur ini akan disimpan dalam objek share memory. Yang pertama adalah map memory, membuat file yang akan di map dan menulis struktur 0 ke file. Yang kita lakukan hanyalah menginisialisasi perhitungan, karena dengan semafor akan diinisialisasi oleh panggilan ke SIM_unit untuk seluruh struktur 0 lebih sederhana dalam menulis hanya bilangan bulat 0. Inisialisasi semafor. Menggunakan semafor berbasis memori memanggil SIM_unit untuk menginisialisasi nilainya ke 1. Argumen kedua harus bukan 0 untuk menunjukkan bahwa semafor sedang dibagi antara proses. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu adalah dukungan bahasa pemrograman. Untuk bahasa pemrograman dengan POSIX binding, misalnya C atau C++, shared memory dapat dibuat dan diakses dengan memanggil fungsi yang disediakan oleh sistem operasi. Bahasa pemrograman lain mungkin memiliki cara sendiri dalam menggunakan fasilitas operasi ini untuk efek yang sama. Misalnya PHP menyediakan API untuk membuat memori bersama mirip dengan fungsi POSIX. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Shared memory adalah bentuk IPC tercepat karena satu salinan data dalam shared memory tersedia untuk semua thread atau proses shared memory. Beberapa bentuk sinkronisasi biasanya diperlukan untuk mengkoordinasi berbagai threads.
Setelah memori memetakan file, kita tidak lagi menggunakan read, write, atau ISIC untuk mengakses file, namun mengambil atau menyimpan lokasi memori yang telah di-map ke file oleh mmap. Mengubah input atau output file eksplisit menjadi penyimpanan memori seringkali dapat menyederhanakan program dan meningkatkan kinerja. Ketika memori akan dibagi di percabangan selanjutnya atau berikutnya, dapat disederhanakan dengan tidak membuat file regular untuk di map, tetapi menggunakan pemetaan memori anonim sebagai gantinya. Pemetaan memori file adalah teknik yang berguna karena mmap digunakan untuk shared memory POSIX. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you.